UPB Cutnyadin Nagan Raya adalah bandara udara kelas 2, ya, UPBU kelas 2 di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Dalam pelayanan khususnya di transportasi udara di bandara, kita klasifikasikan dalam 3 kelompok. Jadi peningkatan pelayanan publik, peningkatan keselamatan keamanan penerbangan, dan peningkatan kapasitas. Operasional penerbangan sangat complicated, ketersentuhan semua pihak yang berkepentingan di dalamnya. Ya, alhamdulillah sampai saat ini juga kita semua clear ya, hasil audit, hasil inspeksi dari otoritas bandara, kami dinyatakan siap, tidak ada kendala. Fasilitas kami yang kita miliki yaitu saya bisa sampaikan landas pacu atau runway yang untuk UPB Cutnyadin 1800 x 30 meter. Untuk range namanya aircraft classification number-nya, PCN-nya itu semua, kemampuan untuk pesawat yang didaratinya ya mungkin sebatas ATR 72. Terus taxiway kita punya, apron bisa sampai 2 pesawat juga masih bisa parkir bersamaan, ya masih bisa terminal dengan kapasitas 150 penumpang dalam peak hours yang bersamaan kami siap, ya 2 flight pun juga 1 kali masuk masih siap. Lahan parkir, tidak juga terlepas dari alat-alat bantu visual navigasi seperti alat bantu visual pendaratan. Jika kondisi cuaca tidak mendukung, ya kami juga punya AFL namanya airfield lighting ya. Airfield lighting itu ada runway light, threshold light, lampu pendaratan, PAPI ya, preset approach, speed indicator itu membantu pilot untuk pendaratan saat dia akan mendarat agar lebih safety dalam slope yang sesuai dipersyaratkan. Letak geografis Nagan Raya ini, Bandara UPB Cutnyadin itu penyangga, Pak. Ya, potensinya itu mewadahi beberapa kabupaten sekitar. Contoh, saya sambil berjalan itu bertanya-tanya, ini nantinya sumber penumpang itu dari mana saja? Aceh Barat Daya, Belang Pidi, ya kan? Karena kalau dia mau ke Loksmawe Tatayong kejauhan, larinya ke Nagan Raya juga, Cutnyadin, Aceh Jaya, Calang, itu juga ke Nagan Raya. Dengan jarak tempuh mungkin 2 sampai plus minus kurang dari 3 jam ke sini larinya. Aceh Barat yang tetangga terdekat. Potensi-potensi selain itu saya juga mengkaji, berkoordinasi, mencari data-data apa sih demand juga investasi yang ada di sini. Kita ada PLTU ya 1-2 mungkin, ada perkebunan sawit ya, batu bara. Itu potensi-potensi atau UMKM dan kerja-kerja yang lain yang orang berinvestasi dalamnya seperti kerajinan giok segala macam, dan itu kita pertahankan. Saya mengkaji lagi ini karakteristik penumpang pesawat udara dimanapun saya bertugas itu selalu saya mengkalkulasi, membuat suatu skema di mana sih sumber-sumber penumpang pesawat udara ini, yaitu 1 keperluan dinas, perjalanan dinas, 2 mungkin bisnis investasi, 3 keluarga atau berwisata. Jadi 4 karakter penumpang inilah yang harus kita pelajari. Demand sebetulnya peningkatan penumpang itu ada, Pak ya. Jadi dengan 2 kali seminggu, karena di samping juga kita langsung bisa membuat kuesioner atau bertanya langsung, itu karena saya mengkaji, saya ada grup namanya dengan airlines, ada kelompok PAC masing-masing. 5 hari sebelumnya itu sudah penuh data penumpang. Ya, penumpang ATR kan 72 ya seat ya. Kalau engineer-nya on board berarti tinggal 71 yang dijual atau 72 maksimum. Itu berarti saya berasumsi bahwa di hari-hari itu orang ada yang tidak menggunakan penerbangan melalui perjalanan Nagan Raya ini, Cutnyadin. Mungkin lewat Banda Aceh, ya kan? Karena juga sektor-sektor darat juga masih ada. Akhirnya keterpenuhan itu kan tidak memenuhi demand. Nah, ke depan ya saya terus berkolaborasi dengan Pemda ya, kabupaten pun nantinya dengan Disub provinsi ya Aceh untuk meminta dukungan supaya ada istilahnya peningkatan operasional untuk mewadahi mengakomodir bangkitan penumpang yang ada di Cutnyadin ini. Karena saya lihat setiap berangkat saja sudah 72 full, masih 3 hari. Berarti kan
otomatis jempol orang melihat membuka online ya, travel online itu pemesanan secara online. Saya pun sudah pernah ya, saya bekerja di sini, saya lewat Banda Aceh karena tidak keterisian lagi seatnya sudah full seat. Itu jauh-jauh hari saya sudah 4 hari sebelumnya sudah ingin memesan, wah seat not available, tidak ada tersedia. Nah itulah dari gambaran itu ke depan saya harapkan juga mungkin dukungan dari Niaga, pihak airline, apakah maskapai yang lain sebagai kompetitor atau yang ada existing sekarang, nanti akan dalam waktu dekat memang saya sudah kolaborasi ya, koordinasi dengan pihak pemerintah daerah untuk sounding ya, bagaimana koordinasi untuk menambah frekuensi penerbangan dari dan ke Nagan Raya.